Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengawali pidato ulang tahun partai dengan menyanjung Presiden Prabowo terkait dengan pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pelurusan sejarah Bung Karno. Tapi tidak hanya sanjungan, kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dilancarkan Mega dalam pidato berdurasi 3 jam 10 menit tersebut. Dan berikut ulasan koresponden CNN Indonesia, Ausirion Dholu. Hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan menjadi momentum bagi sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mempersolid barisan partai pasca pemecatan Jokowi pada tanggal 16 Desember yang lalu. Dalam pidato politik yang berlangsung selama 3 jam 10 menit, sebanyak 5 kali Megawati mempersilahkan kadernya untuk keluar dari partai sebagai tanda penegasan bahwa ia tidak ingin lagi ada residu pengkhianatan yang dilakukan oleh kadernya sendiri yang masih ada di dalam partai. Lantas bagaimana kemudian Megawati menjaga posisi ini? Karena tadi sempat tersirat juga bahwa posisi Ketua Umum PDI Perjuangan bukan untuk dikompromikan jelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang akan dilangsungkan pada bulan April mendatang. Saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo, gitu aja ada yang di sono nggak ngomong, berarti dia mau. Ibu tuh minta nih seluruh yang mendengarkan omongan ibu, kalau nggak cocok sama PDI Perjuangan keluar aja, gitu gampang. Bukannya terus pelintat-pelintut gitu, aku capek tahu nggak ngurusi orang pelintat-pelintut. Siapa yang mau keluar dari PDI ngomong? Lo jengguyu, cepat tulis surat. Kok tumben nggak ada? Ntar toto di belakang ada berita. Lo mau dicari lo sama KPK. Gue tuh keluar dari PDI. Kenapa ibu menawarkan? Kalau kamu tidak suka dengan PDI Perjuangan, keluar. Karena ibu tahu di dalam PDI Perjuangan ini yang ada adalah esensi perjuangan. Kamu pikir? Kalau kamu tidak seperti ini yang ibu ajarkan, kamu apa mikir bisa jadi hat-trick kita? Belum tentu. Bisa melorot nggak jelas. Akibat bukan rakyatnya yang tidak berbuat, tetapi karena kalian elit-elit di PDI yang sudah mulai merasakan zona nyaman. Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menilai pesan Megawati sebagai kunci soliditas partai menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan bulan April mendatang. Puan juga membantah isu Joko Widodo akan mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dan meminta seluruh pihak untuk saling menghargai proses pergantian struktur di internal PDI Perjuangan. Kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut. Sikap politik PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran juga akhirnya terungkap dalam perayaan HUT ke-52. Saat Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah mengungkap pernah ditugaskan Mega untuk menyampaikan sikap politik kepada Prabowo 17 Oktober 2024 yang lalu. Basarah menyebut Mega memilih sikap untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran, namun tanpa mengirimkan kader di Kabinet Menteri Merah Putih. Sikap politik ini dianggap berbeda jika dibandingkan pada posisi oposisi saat pemerintahan mantan Presiden SBY. Hal ini karena alasan relasi baik antara Mega dan Prabowo. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2024 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian?
karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo. Ibu menyebutnya Mas Bowo, begitu. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menilai pidato Megawati didasari atas kesadaran akan adanya sejumlah faksi di internal PDI Perjuangan terkait sikap politik yang akan diambil partai pada Kongres mendatang. Menurut Jayadi, strategi politik yang diambil oleh Mega untuk menjaga soliditas partai adalah dengan mengedepankan citra tentang hubungan baik antara dirinya dan Prabowo. Di sisi lain, ini juga memfasilitasi faksi di partai yang menginginkan oposisi untuk tetap menjalankan fungsi kritik pada pemerintahan Prabowo. Megawati dari pidato itu tahu bahwa salah satu orang yang akan dia tuju mungkin ingin mengambil alih itu adalah Jokowi dan kelompoknya yang mungkin juga masih terhubung dengan sejumlah orang di tingkat internal PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat selama ini tampaknya Prabowo itu tidak menunjukkan sikap yang jelas, ya. Dia tampak mencoba menjaga netralitas sementara ini. Sepanjang pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo-nya itu netral, ya, tidak berpihak dalam konteks masalah di internal PDI Perjuangan, maka saya kira soliditas di internal PDI Perjuangan itu akan terjaga. Jayadi menambahkan pemecatan Jokowi belum menyelesaikan isu pengambil alihan partai. Namun menurutnya, jika manuver tersebut tak didukung oleh Prabowo, maka Megawati disebut akan tetap terpilih sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya. Ausirion Dholu, Indra Hadi, Jakarta.